Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ibu yakin anak-anak sehat, penuh semangat, dan penuh sukacita. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu kita berkumpul di sini untuk apa? Ya, benar. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan Bina Iman Anak Gereja Santo Barnabas Pamulang. Anak-anak sudah siap? Ya, kita duduk dengan baik. Anak-anak yang terkasih, di sini ibu tidak sendiri loh. Ibu ditemani juga para pendamping wilayah 9. Ibu sendiri bernama Ibu Ursula, Ibu Anas, Ibu Wahyu, Ibu Ristin, Ibu Irin, dan tidak lupa supaya kita bersemangat, ada pengiringnya, yaitu Pak Moko dan Kak Ino dari OMK. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk berdiri semuanya. Kita bernyanyi dan berdoa agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Putar ke kiri dan putar ke kanan. Hore, jumpa lagi. Lihat ke kiri, lihat ke kanan. Tepuk ke kiri, tepuk ke kanan. Putar ke kiri dan putar ke kanan. Hore, jumpa lagi. Hore. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita akan bernyanyi dan berdoa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat jendela. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami.
Meski iman kami kadang lemah, bantulah kami agar dapat mengandalkan-Mu dan menyerahkan kekhawatiran hidup kami kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Barnabas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan renungan. Sabda Tuhan akan dibawakan oleh Bu Wahyu dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Irin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa menyintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengar firman Tuhan hari ini, yaitu dari Injil Yohanes yang bertemakan melayani Tuhan dan sesama. Anak-anak, melayani Tuhan dan sesama ini kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melayani bentuknya apa, anak-anak? Bentuknya yaitu bisa berbagi.
Berbagi dalam bentuk apa? Ada materi, ada sapaan, ada mungkin bentuk perhatian. Nah, anak-anak berbagi. Berbagi itu perlu pengorbanan. Mungkin dari sebagian uang kita yang anak-anak mungkin diberikan oleh orang tua kalian. Mungkin ada uang saku, kalian kumpulkan. Nah, sekarang adalah masa pandemi anak-anak. Banyak yang kesulitan, banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Melayani Tuhan adalah melayani yang kelihatan. Kita melayani dengan penuh, tulus, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Kita berikan dengan senang hati. Tuhan akan mengetahui apa yang kita perbuat. Anak-anak, sehingga nantinya kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, anak-anak Allah yang penuh kasih kepada sesama. Pesannya hari ini adalah melayani Tuhan dan melayani sesama dengan penuh sukacita dan penuh kasih. Anak-anak yang terkasih, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan dan mendengarkan renungan. Renungan hari ini, anak-anak harus ingat ya, melayani dan berbagi. Sebelum kita memasuki kegiatan kreativitas, Ibu mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi kecil-kecil pembawa damai. Ibu minta anak-anak berdiri dengan penuh semangat dan sukacita, kita bernyanyi bersama-sama. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil rajin berdoa, berderma, berkurban, bersaksi, itu anak-anak Tuhan. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil membawa damai, bawa damai kemana-mana, sampai ke ujung dunia. Kecil, tapi ku disayang Tuhan. Kecil, tapi ku dipilih Tuhan. Kecil badanku kecil, biar kecil rajin berdoa, berderma, berkurban, bersaksi, itu anak-anak Tuhan. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil pembawa damai, bawa damai kemana-mana, sampai ke ujung dunia. Kecil, tapi ku disayang Tuhan. Kecil, tapi ku dipilih Tuhan. Kecil, tapi ku disayang Tuhan. Kecil, tapi ku dipilih Tuhan. Oke anak-anak yang terkasih, tadi anak-anak sudah mendengarkan tentang bacaan kitab suci dan renungan, di mana hari ini kita diminta untuk dua hal kan tadi anak-anak ya, satu melayani dan yang kedua berbagi kasih. Maka kali ini Bu Anas dan Bu Ristin akan mengajak anak-anak untuk mengerjakan kreativitas yang sesuai dengan tema kita. Kita akan membuat, oke, ini apa ini anak-anak? Ini adalah buku catatan. Oh iya, ada yang bilang bentuknya kayak tangan. Iya, ini bentuknya kayak tangan karena kita akan berbagi dengan tangan kita. Tapi berbaginya, kita buka ya di dalamnya. Kita buka nih. Oke, apa nih? Ada love, ada love-nya. Nih anak-anak, jadi kita akan membuat kreativitas yang berbagi kasih dengan tangan kita. Oke anak-anak, yuk kita siapkan dulu apa yang digunakan untuk membuat ini.
membuat kreativitas kita kali ini. Yang pertama, kertas buffalo warna-warni. Ini Bu Ristin ada 4 warna. Ada yang warna ungu, ada biru, ada kuning, ada pink. Anak-anak boleh menggunakan kertas HVS warna putih. Atau menggunakan kertas dari buku. Tidak harus membeli ya. Apa yang kalian ada, boleh. Yang kedua, kertas origami. Nih, Bu Ristin sudah menyiapkan kertas origami warna-warni. Kemudian yang ketiga, pensil. Dan temannya apa? Spidol, gunting, ada lem, ada staples, ada pita, ada double tape, ada, satu belum nih, ada karet penghapus. Nanti dipakai kalau mencoretnya garis ada salah, biar rapi, biar bersih ya anak-anak ya. Oke, kita mulai ya anak-anak ya. Udah siap kan ya semuanya? Yang pertama, yuk kita ambil dulu kertas buffalo-nya. Kita buat cetakan tangan, pakai tangan kita. Tapi supaya bisa menjadi 2 tangan, maka kertasnya dilipat 2. Dilipat 2. Nah, Bu Ristin pinter ya. Kemudian digambar dengan cetakan tangan kita. Jangan lupa kelingkingnya itu di bagian sambungan, lipatan. Supaya nanti jarinya nanti jari kelingkingnya itu saling berikatan. Oke, sudah digambar Bu Ristin? Digambar dulu nih, Bu Ristin menggambar, mencetak tangan. Mencetak tangan. Oke, sudah. Kemudian pelan-pelan digunting ya. Untuk adik-adik yang masih kecil-kecil, hati-hati yang guntingnya ya. Atau minta bantuan mama atau kakak. Ya. Oke, udah selesai. Nih, Bu Ristin. Nih, jadi kelingkingnya karena ini ya, kelingkingnya kan di tengah. Oke, udah jadi ya untuk covernya. Kemudian untuk bagian dalamnya, yang bagian tadi bentuk love-love-nya. Pakai kertas origami warna-warni. Oke, ditumpuk semua berapa kertas yang mau dipakai, kemudian lipat 2. Lipat 2, kemudian digunting bentuk love. Nih ini ya bentuk love-nya. Oke, diciplak dulu pakai pensil. Sudah? Kemudian digunting pelan-pelan ya anak-anak ya. Beberapa contoh. Kemudian ya. Digabung, ditempelkan di tengah, bagian tengah dari ini udah. Kemudian menempelnya boleh pakai strapless atau lem Bu Ristin. Pakai strapless boleh, pakai lem boleh, pakai double tape juga boleh. Hati-hati ya anak-anak ya. Oke, nih Bu Ristin sedang. Oke. Ya, kalau sudah, nih sudah jadi seperti ini anak-anak. Oke, berikutnya, isinya nih apa? Love-nya masih kosong kan? Anak-anak boleh menulis doa di bagian love ini. Coba Bu Ristin ada berapa halaman? Coba dibuka. Ada 1. Coba dilihatin ke anak-anak Bu Ristin. Iya, 2. Ada 3. Ada 4. Ya kan? Jadi anak-anak boleh bisa menulis doa 4. Boleh menulis nama-nama orang tersayang. Mama, papa, kakak, adik, sobat, siapa saja. Itu juga boleh. Kemudian untuk biar manis, biar cakep. Bagian depannya dikasih gambar ya, kasih gambar. Nah ini gambarnya boleh gambar apa aja yang anak-anak suka. Tapi gambarnya yang sopan ya, yang sopan.
Oke, ini Bu Ristin bikin gambarnya gambar anak-anak. Karena Bu Ristin mau membuat ini buku yang temanya berbagi dengan keluarga. Kemudian di bagian dalamnya ditempel dengan ayat emas. Ayat emasnya, ini tadi yang sudah dibacakan dari kitab yang dibacakan oleh Ibu Wahyu, yaitu dari Yohanes 12 ayat 26. Yaitu, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, ini ditulis di dalam, sudah ditulis dan ditempelkan. Oke, nah hati-hati menempelkannya, pakai lemnya supaya tidak kotor ya. Oke, sudah ditempelkan, udah rapi, bagus. Nah, udah jadi sama ya Bu Ristin, udah jadi 2 ya kita ya. Nih, coba kita buka, ada 2 ya Bu Ristin, sama 2. Terus kita tutup, kita simpan dulu. Nah, supaya manis. Nih. Nah, kalau yang warna kuning yang punya Bu Anas, ini gambarnya 2 kakak dan adik berbaginya. Nah, terus diikat. Nah, boleh nih punya Bu Ristin diikat dengan pita warna merah. Nah, oke anak-anak, bisa ya? Coba anak-anak mengerjakan ini, kemudian nanti difoto. Fotonya kirimkan ke pendamping BIA di lingkungan anak-anak. Oke, demikian ya anak-anak ya. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti semua kegiatan Bina Iman kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu mau berpesan dulu untuk anak-anak. Tetap semangat, tekun belajar, dan tetap menjaga kesehatan. Terutama nih anak-anak. Anak-anak harus tetap melayani Tuhan. Walaupun anak-anak masih kecil, Ibu yakin anak-anak bisa menjadi pembawa damai di sekeliling kita. Sekarang kita mau menutup atau mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa dan bernyanyi bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjadi teladan pelayan yang selalu memperhatikan kami. Aku mau menjadi pelayan-Mu Tuhan, ini diriku, pakailah aku seturut kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Santo Barnabas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sukacita bergelora.